Ada satu kisah yang jarang benar-benar diceritakan dengan jujur. Kisah tentang perantau. Orang-orang sering melihatnya dari hasil. Katanya, enak ya kerja di kota. Kelihatannya sukses. Pasti hidupnya lebih baik. Padahal mereka tidak pernah benar-benar tahu apa yang harus dikorbankan untuk sampai di titik itu. Menjadi perantau bukan tentang pergi jauh, tapi tentang meninggalkan yang paling dekat, meninggalkan rumah yang sederhana, meninggalkan orang tua yang menua pelan-pelan, meninggalkan adik-adik yang tumbuh tanpa selalu bisa diawasi, dan meninggalkan kenyamanan demi satu kata. Harapan di awal, semua terlihat penuh semangat. Hati masih kuat, mimpi masih besar, langkah masih ringan. Tapi semakin lama, rindu mulai terasa berat. Pulang bukan lagi soal jarak, tapi soal biaya, waktu, dan keadaan. Ada perantau yang bertahun-tahun tak pulang, bukan karena lupa rumah, tapi karena belum merasa layak kembali. Karena pulang tanpa hasil, rasanya lebih menyakitkan daripada tetap bertahan di rantau. Di kota, hidup berjalan tanpa belas kasihan. Tidak ada yang peduli kamu capek atau tidak. Tidak ada yang peduli kamu rindu atau kesepian. Yang ada hanya tuntutan, kerja, bayar, bertahan. Pagi berangkat sebelum matahari tinggi. Pulang saat langit sudah gelap. Makan seadanya, istirahat sekadarnya. Sakit tetap kerja, capek tetap kerja. Hati lagi hancur, tetap kerja karena perantau tahu berhenti bukan pilihan. Ada malam-malam sepi di kamar kecil atau kos sederhana, di mana air mata jatuh pelan tanpa suara, tanpa saksi. Bukan karena lemah, tapi karena terlalu lama kuat. Rindu rumah, rindu masakan ibu, rindu suara ayah, rindu suasana yang tak pernah bisa dibeli di kota manapun. Tapi esok paginya, mereka bangun lagi, memakai topeng kuat dan kembali berjalan. Karena ada orang di rumah yang menggantungkan harapan pada mereka. Menjadi perantau mengajarkan satu hal yang pahit. Kamu harus kuat. Bahkan saat kamu tidak ingin kuat, kamu harus tersenyum. Bahkan saat hatimu sedang ingin pulang. Dan ketika suatu hari kamu akhirnya pulang, orang-orang hanya melihat hasilnya. Mereka tidak melihat luka, tidak melihat air mata, tidak melihat malam-malam panjang yang pernah kamu lewati sendirian. Tapi tidak apa-apa. Karena perantau sejati tidak butuh pengakuan. Yang mereka inginkan hanya satu, melihat orang-orang di rumah hidup lebih baik. Dan jika kamu adalah salah satunya, jika kamu sedang berjuang jauh dari rumah, ingat satu hal, kamu bukan sendirian. Lelahmu valid, air matamu wajar, dan perjuanganmu tidak akan sia-sia. Bertahanlah sedikit lagi, karena setiap langkahmu hari ini adalah doa yang sedang dijawab pelan-pelan. Lamunan seorang wanita hanya memikirkan bagaimana kelak ia bisa hidup berkecukupan tanpa harus bergantung pada siapapun. Aku sering duduk diam seperti ini, memandang sesuatu yang sebenarnya tidak sedang kulihat. Pikiranku sibuk sendiri, berisik dengan pertanyaan-pertanyaan yang tak pernah benar-benar terjawab. Tentang masa depan, tentang hidup, tentang bagaimana aku bisa sampai pada titik di mana aku tidak perlu bergantung pada siapapun. Entah sejak kapan perasaan ini tumbuh. Mungkin sejak aku mulai mengerti bahwa tidak semua hal bisa diandalkan dari orang lain. Bahwa berharap terlalu banyak justru sering berujung kecewa. Aku belajar perlahan bahwa kenyamanan yang berasal dari orang lain itu tidak selalu menetap. Aku ingin hidup tenang, bukan hidup yang mewah atau dipenuhi hal-hal besar yang sulit ku gapai. Aku hanya ingin cukup untuk memenuhi kebutuhanku sendiri, cukup untuk membantu orang-orang yang kusayang tanpa harus merasa kekurangan, cukup untuk berdiri tanpa rasa takut akan hari esok. Tapi jujur saja, aku juga sering merasa lelah. Ada hari-hari di mana aku merasa tertinggal, melihat orang lain yang seakan sudah menemukan arah hidupnya, sementara aku masih berjalan pelan, bahkan kadang berhenti, karena bingung harus melangkah kemana. Aku sering bertanya pada diriku sendiri, apa aku benar-benar bisa sampai ke sana? Aku bukan tidak berusaha, aku mencoba dengan caraku sendiri. Aku belajar, aku bekerja, aku menahan banyak hal yang sebenarnya ingin aku keluhkan. Tapi tetap saja, hasilnya tidak selalu sesuai dengan yang aku harapkan. Kadang, aku iri pada mereka yang punya tempat bersandar tanpa harus merasa bersalah. Iri pada mereka yang tidak perlu memikirkan segalanya sendirian. Tapi di saat yang sama, aku tahu aku tidak ingin selamanya seperti itu. Aku tidak ingin hidupku bergantung pada orang lain. Aku ingin punya kendali. Aku ingin bisa memilih, bukan hanya menerima. Di dalam hati kecilku,
Aku menyimpan harapan sederhana. Suatu hari nanti, aku bisa bangun tanpa rasa cemas, tanpa memikirkan apakah aku akan cukup hari ini atau tidak. Aku ingin merasa aman dengan hidupku sendiri. Aku tahu jalannya tidak mudah, bahkan mungkin akan sangat panjang. Akan ada banyak kegagalan, banyak rasa ragu, dan mungkin juga saat-saat di mana aku ingin menyerah. Tapi setiap kali aku hampir menyerah, aku selalu kembali pada satu hal. Aku tidak ingin kembali menjadi seseorang yang harus bergantung untuk bertahan hidup. Malam semakin larut, dan aku masih di sini dengan pikiranku sendiri. Tidak semua sudah jelas, tidak semua sudah pasti. Tapi setidaknya aku tahu satu hal. Aku sedang berusaha, dan mungkin itu sudah cukup untuk hari ini. Entah rumah tangga apa yang sedang aku jalani. Sedih tidak, bahagia tidak, terasa hambar, kadang merasa tidak dihargai, tidak dianggap penting. Selalu melakukan hal tanpa seizin istri, tanpa sepengetahuan istri. Lalu apa gunanya aku di sini? Lebih mementingkan perasaan orang lain daripada istri. Lebih baik istri yang kecewa daripada orang lain, dan lebih sering membuat istri menangis. Setidak penting itukah aku sebagai istri? Kalimat itu mungkin terdengar berlebihan bagi mereka yang melihat dari luar, tapi hanya yang menjalaninya yang tahu bahwa luka seperti ini tidak selalu berdarah. Ia diam, tapi menggerogoti, pelan, tapi pasti. Rumah tangga yang katanya tempat pulang, justru terasa seperti tempat singgah yang dingin. Tidak ada pertengkaran besar, tidak ada drama yang terlihat, tapi juga tidak ada kehangatan yang benar-benar terasa. Semua berjalan, tapi seperti tanpa rasa. Seperti dua orang yang hidup bersama, tapi tidak benar-benar bersama. Yang paling menyakitkan bukan ketika ditinggalkan, tapi ketika diabaikan. Ada, tapi tidak dianggap ada. Bicara, tapi tidak didengar. Menunggu, tapi tidak pernah benar-benar dinantikan. Kamu mulai bertanya dalam diam, apa aku kurang? Apa aku salah? Padahal jauh di dalam hati, kamu tahu, kamu sudah berusaha. Kamu mencoba mengerti, mencoba sabar, mencoba diam ketika ingin marah, mencoba tersenyum ketika hati sedang lelah. Tapi tetap saja, kamu kalah penting dari dunia di luar sana. Keputusan diambil tanpa melibatkanmu. Cerita dibagikan ke orang lain, bukan ke kamu. Perasaan orang lain dijaga sedemikian rupa, sementara perasaanmu seolah bisa diperbaiki sendiri. Seolah kamu akan selalu mengerti, selalu memaafkan, selalu bertahan tanpa batas. Dan dari situlah semuanya berubah. Bukan karena kamu tidak cinta lagi, tapi karena kamu mulai lelah, merasa sendirian dalam hubungan yang seharusnya dijalani berdua. Tangisanmu mungkin tidak lagi terdengar, bukan karena sudah tidak sakit, tapi karena kamu sudah terlalu sering terluka hingga memilih diam. Kamu mulai terbiasa menyembunyikan kecewa, menyimpan sedih, dan menahan diri untuk tidak berharap terlalu banyak. Karena berharap ternyata hanya membuatmu semakin jatuh. Yang ironis, kamu tetap bertahan, bukan karena semuanya baik-baik saja, tapi karena kamu masih percaya mungkin suatu hari dia akan sadar. Mungkin suatu saat dia akan melihat kamu bukan hanya sebagai pelengkap, tapi sebagai seseorang yang benar-benar berarti. Namun waktu terus berjalan, dan yang berubah bukan dia, tapi kamu. Kamu yang dulu penuh perhatian, mulai belajar untuk mengurangi peduli. Kamu yang dulu selalu menunggu, mulai berhenti berharap. Kamu yang dulu takut kehilangan, mulai belajar untuk ikhlas jika suatu hari benar-benar harus melepaskan. Karena kamu akhirnya sadar, dihargai itu bukan sesuatu yang harus diminta. Diperlakukan penting itu bukan sesuatu yang harus diperjuangkan sendirian. Entah perjanjian seperti apa yang sudah aku sepakatin dengan Tuhan, sampai aku bersedia dilahirkan sebagai anak perempuan yang harus melewatin badai ini. Kadang aku berpikir, kenapa jalan yang harus kulalui terasa begitu panjang dan melelahkan. Seolah setiap langkah selalu diuji. Setiap harapan harus jatuh dulu sebelum akhirnya berdiri lagi. Anak perempuan ini sudah sampai di titik di mana melihat dirinya sendiri saja menangis. Menangis bukan karena ingin dikasihani, tapi karena terlalu lama menahan semuanya sendirian. Banyak hal yang tidak bisa diceritakan kepada siapapun. Banyak luka yang harus dipeluk sendiri dalam diam. Di luar, mungkin orang melihatnya kuat, selalu tersenyum, selalu terlihat baik-baik saja. Tapi mereka tidak tahu berapa banyak malam yang dilewati dengan air mata,
Ada hari-hari ketika hatinya begitu penuh, namun tetap harus terlihat tegar. Ada saat ketika ia ingin berhenti sebentar dari semuanya. Tapi hidup tidak pernah benar-benar memberi jeda. Menjadi anak perempuan ternyata tidak selalu mudah. Harus belajar kuat, bahkan ketika hatinya rapuh. Harus tetap berjalan, meski langkahnya terasa berat. Namun di balik semua badai itu, anak perempuan ini masih bertahan. Masih mencoba percaya bahwa setiap luka pasti punya alasan. Setiap air mata pasti ada maknanya. Dan mungkin Tuhan memilihnya melewati semua ini. Bukan karena ia paling kuat, tapi karena Tuhan tahu hatinya tidak akan berhenti berjuang. Jadi, jika hari ini terasa berat, jika dunia terasa terlalu keras untuk dipeluk, ingatlah satu hal. Anak perempuan ini sudah sejauh ini, sudah melewati begitu banyak hal yang dulu ia kira tidak akan sanggup ia lewati. Dan meski kadang masih menangis, ia tetap berdiri pelan-pelan dengan hati yang masih belajar sembuh. Aku tumbuh di antara trauma yang menjeratku, pengkhianatan, pengekangan, kebohongan, semuanya perlahan membentukku menjadi seseorang yang bukan diriku sendiri. Aku belajar bertahan, bukan karena kuat, tetapi karena aku tidak diberi pilihan selain itu. Hingga suatu hari, aku ingin bebas mengekspresikan apa yang kurasa. Aku justru dianggap berlebihan, padahal reaksiku bukan amarah tanpa alasan, melainkan pengakuan jujur bahwa aku pernah terluka, bahwa ada bagian dari diriku yang belum sepenuhnya pulih. Namun, di beberapa kesempatan, aku masih dituntut untuk mengerti, memahami, bahkan memaklumi, termasuk kepada mereka yang justru menjadi bagian dari traumaku. Seolah lukaku harus selalu lebih kecil dibandingkan kenyamanan orang lain. Lantas, kebahagiaan seperti apa yang Engkau siapkan di depan sana Tuhan? Sampai aku harus menahan begitu banyak rasa sakit yang bukan aku penyebabnya. Dan aku tetap diminta menjadi kuat. Seolah lelahku tidak pernah layak diakui sebagai beban yang perlahan menggerogoti kewarasanku dari dalam. Dan anehnya, dunia seringkali tidak benar-benar peduli bagaimana seseorang bisa sampai di titik ini. Mereka hanya melihat hasil. Akhirnya seseorang yang terlihat terlalu sensitif, terlalu banyak drama, atau terlalu sulit dimengerti. Padahal yang mereka lihat hanyalah permukaan, bukan proses panjang yang penuh luka dan diam yang dipaksakan. Di kehidupan nyata, banyak dari kita dipaksa untuk cepat pulih, cepat memahami, cepat memaafkan, tanpa pernah benar-benar diberi ruang untuk merasakan. Seolah waktu penyembuhan punya batas yang ditentukan orang lain. Seolah rasa sakit harus segera selesai, hanya karena orang lain sudah tidak nyaman melihatnya. Padahal, tidak semua luka terlihat, tidak semua air mata jatuh di depan orang. Ada yang dipendam bertahun-tahun, ada yang disembunyikan di balik senyum, ada yang dikubur dalam-dalam, hanya agar tetap terlihat baik-baik saja. Aku bukan tidak ingin sembuh, aku hanya ingin diberi waktu. Aku bukan tidak ingin kuat, aku hanya lelah jika harus terus berpura-pura kuat setiap saat. Dan jika suatu hari aku terlihat diam, menjauh, atau bahkan berbeda, itu bukan karena aku berubah menjadi buruk, tapi karena aku sedang berusaha menyelamatkan sisa diriku yang belum sepenuhnya hancur. Aku masih belajar bukan untuk menjadi sempurna, tapi untuk berdamai. Bukan untuk melupakan, tapi untuk menerima. Dan mungkin di suatu titik nanti, aku akan menemukan arti bahagia itu bukan yang dipaksakan, tapi yang benar-benar tumbuh dari hati yang akhirnya sembuh, meski perlahan.